Kisah horor, hantu noni Belanda Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah sebuah bangunan bersejarah di kota Semarang, Jawa Tengah, yang dibangun pada tahun 1904 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kantor pusat perusahaan kereta api NISM. Nama Lawang Sewu berarti 1000 pintu, karena bangunan ini memiliki banyak pintu dan jendela yang jumlahnya hampir 1000. Lawang Sewu menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, seperti pendudukan Jepang, pertempuran 5 hari di Semarang, dan perjuangan kemerdekaan RI. Namun, di balik kemegahan dan keindahan arsitekturnya, Lawang Sewu juga menyimpan banyak kisah misteri dan horor yang membuat bulu kuduk merinding. Salah satu kisah misteri yang paling terkenal dari Lawang Sewu adalah keberadaan arwah noni Belanda. Dari cerita masyarakat yang beredar, konon pada suatu malam yang gelap dan hujan, ada seorang pria sebut saja Raka sedang berkendara dengan sepeda motornya di sekitar kawasan Tugu Muda, Semarang. Ia baru saja pulang dari kantor dan ingin segera sampai di rumahnya yang berada di daerah Banyumanik. Namun, ketika ia melewati gedung Lawang Sewu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat seorang perempuan berambut pirang dan berpakaian putih berdiri di depan pintu gedung A. Wajahnya pucat dan matanya merah, seolah menangis. Raka merasa iba dan penasaran, lalu ia menghentikan motornya dan mendekati perempuan itu. "Halo, Mbak, ada apa? Kok malam-malam sendirian di sini?" tanya Raka dengan sopan. Perempuan itu menoleh dan menatap Raka dengan tatapan kosong. Ia tidak menjawab, hanya menggeleng pelan. Raka merasa ada yang tidak beres, tapi ia tidak mau meninggalkan perempuan itu begitu saja. "Mbak, mau saya antar kemana? Ini sudah larut malam, bahaya kalau sendirian di sini," tawar Raka. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu mengangguk. Ia berjalan menuju sepeda motor Raka dan naik ke boncengan. Raka merasa lega. Lalu ia menyalakan motornya dan bertanya lagi, "Mbak, mau kemana? Rumahnya di mana?" Perempuan itu menunjuk ke arah gedung B Lawang Sewu. Raka kaget, lalu ia menoleh ke belakang. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Perempuan itu sudah tidak ada di boncengannya. Yang ada hanyalah sehelai gaun putih yang basah dan berlumuran darah. Raka merinding. Lalu ia melihat ke depan. Ia melihat sosok perempuan itu berdiri di pintu nomor 9 gedung B. Ia tersenyum lebar, lalu menghilang di balik pintu itu. Raka terkejut dan ketakutan. Ia sadar bahwa ia baru saja bertemu dengan arwah noni Belanda, salah satu hantu yang terkenal di Lawang Sewu. Ia segera memacu motornya dan meninggalkan tempat itu. Ia berdoa semoga tidak pernah bertemu lagi dengan hantu itu. Namun, ia tidak tahu bahwa hantu itu masih mengikutinya dan akan mengganggunya selamanya. Menurut mitosnya, dahulu ketika masa penjajahan Jepang, terjadi kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap sekitar puluhan noni Belanda. Usai diperkosa di Lawang Sewu, tentara Jepang langsung memenggal kepala noni-noni Belanda nan malang itu yang menyebabkan munculnya kisah mistis. Konon, arwah-arwah noni Belanda itu masih gentayangan di Lawang Sewu. Terutama di lantai 2 gedung A banyak orang yang mengaku melihat sosok perempuan bule dengan wajah seram, rambut panjang, dan gaun putih yang berjalan-jalan di koridor atau muncul di balik jendela. Ada juga yang mendengar suara tangisan, jeritan, atau tawa yang menggema di Lawang Sewu. Versi cerita lainnya, bahwa arwah noni Belanda tersebut adalah sosok perempuan bule dengan wajah pucat dan matanya merah, yang konon adalah istri salah satu pegawai NISM, perusahaan kereta api Belanda, yang bunuh diri di gedung Lawang Sewu karena cemburu. Menurut cerita, ia sering menampakkan diri di depan pintu gedung A atau B, atau terbang dari gedung Lawang Sewu menuju salah satu bank yang ada di sekitar daerah tersebut. Banyak orang yang mengaku pernah melihat atau bertemu dengan arwah noni Belanda, baik pengunjung, penjaga, maupun orang yang lewat di dekat Lawang Sewu. Itulah beberapa kisah horor dan misteri tentang Lawang Sewu. Semoga cerita ini dapat menghibur dan menambah wawasan Anda. Sejatinya alam gaib dan nyata diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai bukti kebesarannya. Oleh karena itu dimanapun dan kapanpun,
hendaknya kita senantiasa berbuat baik dan memohon perlindungan kepada Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.